Bab 221. Kita orang sejenis. Ada apa? Bagaimana nyonya muda masuk dapur untuk mencuci piring? Tampaknya secara khusus ditunjukkan oleh Tuan Besar. Teman nyonya muda kedua masih di sini. Aku rasa Tuan Besar sangat baik kepada temannya dan selalu tersenyum. Aku belum pernah melihat pria tua itu memperlakukan seseorang dengan baik sebelumnya. Apa menurutmu Tuan Besar sama sekali tidak menyukai nyonya muda kedua, jadi ingin mencari yang lain untuk Tuan muda kedua? Jadi, pernyataan ini masuk ke telinga Clairsen tanpa sepatah kata pun, dan sebuah piring terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah membuat suara keras. Para pelayan saling melirik dan kemudian berbisik. Berhenti bicara, nyonya muda kedua pasti sudah marah. Apakah kalian lupa masalah terakhir kali? Cepat pergi. Sekelompok orang buru-buru meninggalkan dapur. Clairsen adalah satu-satunya yang tersisa di dapur. Dia berdiri di depan wastafel dengan bodoh, melihat tumpukan piring, dan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tuan Besar Ye. Bukankah dia ingin menjadi mak comblang untuk Sally Han dan Davin Ye? Bagaimana dia bisa memikirkan Golden Ye? Selain itu, tidak peduli apakah itu Golden Ye atau Davin Ye, itu tergantung pada apakah Sally Han mau atau tidak. Apa yang dia pikirkan? Clairsen bereaksi tiba-tiba, dan kemudian membungkuk untuk mengambil puing-puing di tanah. Tapi sosok tinggi berjalan mendekat, memegang jari putihnya terlebih dahulu sebelum tangannya menyentuh puing-puing, dan suaranya tenang. Jangan menyentuhnya. Suara yang familiar itu membuat Clairsen mendongak dengan heran, dan kemudian menatap mata yang lembut dan tak berdaya. Kakak, mengapa Davin Ye ada di sini? Jangan sentuh, pecahannya terlalu tajam dan akan menyebabkan luka. Saat berbicara, Davin Ye membantunya berdiri. Clairsen tertegun selama beberapa detik, lalu menarik tangannya kembali. Tetapi Davin Ye berbalik untuk mengambil sapu, menyapu semua puing-puing di tanah bersama-sama, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah. Tidak peduli bagaimanapun, tindakannya bermaksud baik. Clairsen tidak bisa menembaknya, jadi dia mengangguk padanya, "Terima kasih Kak." Setelah berbicara, dia berbalik dan menyalakan keran untuk mencuci piring. Jangan lakukan itu lagi. Davin Ye melangkah untuk mematikan keran, mengerutkan kening dan berkata, "Serahkan saja masalah ini kepada para pelayan. Kamu bisa naik ke atas." Tapi, lelaki tua itu memintanya untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, apakah dia akan? Kakek hanya berkata dengan santai, "Dia tidak akan benar-benar datang untuk melihat apakah kamu sudah mencucinya. Kamu tidak harus tinggal di sini lagi, naik ke atas." Setelah memikirkannya, Clairsen masih menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, ini bukan masalah besar bagiku." Clairsen menyalakan keran lagi. Dia sebenarnya sangat ahli dalam gerakannya. Dia telah melakukan banyak hal ini sebelumnya, tapi dia jarang melakukannya setelah dia menikah dengan keluarga Ye, dan dia tidak akan merasa asing jika dia menyentuhnya hari ini. Melihat gerakannya yang familiar, Davin Ye merasa tertekan. "Apakah kamu tidak merasa dianiaya?" Clairsen terkejut, dan kemudian tersenyum ringan setelah beberapa saat. "Tidak masalah, aku sudah terbiasa melakukan hal-hal ini sebelumnya. Kakak serahkan saja padaku, kamu bisa keluar dulu." Tetapi setelah berbicara untuk waktu yang lama, orang yang berdiri di belakangnya tidak bergerak, dan tidak berniat untuk pergi sama sekali. Setelah beberapa saat, Davin Ye berjalan ke sisinya. "Karena kamu ingin melakukannya, maka aku akan membantumu." Davin Ye langsung mengulurkan tangan untuk membantu. Clairsen tertegun, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kakak kamu. Jangan panggil aku kakak." Davin Ye mengerutkan bibirnya dengan tidak senang. "Aku lebih suka kamu memanggil namaku." Clairsen. Dia tidak berbicara, tetapi menatap wastafel. "Alice, aku tahu tidak mungkin bagimu untuk menerimaku untuk sementara waktu, tapi aku bersedia menunggu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan sekarang,
Aku hanya berharap kamu ingat. Tidak peduli apa, aku tidak punya pikiran lain padamu, hanya menyukaimu sepenuh hati. Selama kamu bersedia, bahuku bisa melindungimu dari angin dan hujan selama sisa hidupku. Bahkan jika seluruh dunia memarahiku pada akhirnya, kau bisa bersembunyi di belakangku. Kakak. Claire memotongnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan hal-hal ini lagi, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Claire. Davin Ye menatapnya dengan ekspresi kesakitan, apakah kamu mulai membenciku sekarang? Tidak. Aku tidak membenci kakak, tapi suatu hari adalah kakak, maka selamanya akan menjadi kakak, bahkan jika aku tidak akan bersama Golden Ye di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa. Sambil berkata, Claire menebak bahwa tidak peduli seberapa sayangnya dia seharusnya sudah mengerti maksudnya, kan? Dia ingin terus mencuci di sini, tetapi Davin Ye tinggal di sini sepanjang waktu, dan Claire tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa berkata, karena kakak ingin mencuci, maka aku akan keluar dulu. Setelah berbicara, Claire berbalik dan berjalan keluar. Davin Ye merasa gugup dan melangkah maju untuk menghentikannya. Alice, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kakak, itu benar-benar tidak mungkin. Claire menggelengkan kepalanya padanya, dan berjalan keluar. Davin Ye dengan cepat menggenggam pergelangan tangannya, bahkan jika Golden tidak menyukaimu, apakah kamu harus bersikap seperti ini? Gerakan Claire berhenti, dan setelah beberapa saat dia dengan lembut mendorong tangan yang memegangnya, suaranya seperti angin, bagaimana dengan kakak? Bukankah apa yang kamu lakukan sekarang sama denganku? Kamu bahkan lebih parah dariku. Mendengar, ada sentuhan penghinaan diri di mata hangat Davin Ye, dan dia tersenyum pahit, bukankah itu lebih baik? Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang sejenis, selama kamu merestuiku, kita bertiga tidak harus menderita lagi. Aku keluar dulu. Claire tidak ingin bercerita lebih banyak padanya, dan langsung meninggalkan dapur. Dia pergi ke kamar mandi di sebelahnya untuk mencuci tangannya, lalu berbalik, dan Claire berjalan langsung menuju kamar. Ketika dia sampai di pintu, dia mencoba membuka pintu, tetapi ternyata pintunya tidak tertutup. Saat dia bingung, dia mendengar suara wanita yang lembut di dalam. Tuan Muda Ye, biarkan aku pergi. Ini adalah suara Sally Han. Raut wajah Claire berubah, dan melalui pintu, dia melihat Golden Ye menggenggam pergelangan tangan Sally Han, menatapnya dengan serius. Sally Han jelas ingin menarik tangannya, tapi kekuatannya tidak cukup kuat. Claire hampir bergegas masuk, tapi pada saat ini, kedua kakinya tidak bisa bergerak selama setengah menit. Ada apa dengan dia? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Sebelum dia bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, Claire menoleh dan pergi. Ketika dia baru saja di atas, dia tiba-tiba bergegas turun, dan ketika dia mencapai sudut taman, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Apa yang baru saja dia lakukan? Melihat adegan seperti itu, dia tidak maju untuk menghentikannya, tetapi berbalik dan lari. Ada apa dengan dia? Claire merasa otaknya sudah mati. Di sisi lain, mata Sally Han merah. Tuan Muda Ye, aku benar-benar tidak bisa mengatakan, tolong, lepaskan aku. Mata Golden Ye sepertinya diracuni, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jelas, kalau tidak. Bersambung.